Oke, sekali lagi terima kasih pada malam ini kita akan, membahas tips dan trik memilih negara dan tujuan, universitas tujuan. Nah, teman-teman di sini saya, yakin sudah masing-masing punya keinginan untuk kuliah ke luar negeri. Nah, banyak sekali, hal-hal yang mungkin belum tahu atau belum dipahami bagaimana sih menyiapkan, kuliah di luar negeri, menentukan negara, menentukan universitas yang cocok buat saya, sesuai kebutuhan gitu ya. Oke. Nah, saya tahu, teman-teman di sini sudah yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri tentunya sudah paham kira-kira sudah mengetahui ya, eee, tujuannya mau kuliah ke luar negeri itu apa gitu ya. Nah di sini di poin ini saya sebenarnya cuma mengingatkan aja ya, ya teman-teman ini untuk apa sih kuliah ke luar negeri gitu ya, karir kah atau lain-lain gitu ya. Nah, ini sudah pastinya ya, kuliah ke luar negeri teman-teman memang harus memantapkan diri ya, memantapkan diri, "Saya apa sih? Kenapa saya jauh-jauh mesti ke luar negeri?" Gitu ya. Kenapa? Ada apa? Ya mencari ilmu atau ilmu pengetahuan atau knowledge ya. Apakah di dalam negeri tidak ada? Ada, gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa, diberikan ketika kita kuliah di dalam negeri. Nah, tanpa apa namanya, melebih-lebihkan, tapi memang faktanya ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita dapatkan di dalam negeri, ya. Jadi tujuan pokok teman-teman kuliah ke luar negeri adalah mencari pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya. Kemudian mencari jejaring atau networking. Nah, ini mungkin salah satu, yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di dalam negeri ya. Ini jejaring atau networking maksudnya adalah jejaring internasional ya. Ketika teman-teman di luar negeri pastinya akan berhubungan atau bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara ya. Juga dosen-dosennya dari berbagai negara. Kemudian yang nantinya itu bisa menjadi networking atau jejaring teman-teman ketika sudah lulus, bahkan, sebelum lulus pun bisa jadi jejaring ya. Misalnya menjalin bisnis, kemudian menjalin apa namanya, riset misalnya, kemudian, conference atau, banyak hal gitu ya, jejaring yang bisa digunakan ya, yang sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan kita. Nah, selanjutnya adalah, pengalaman internasional. Nah, teman-teman di sini kuliah di luar negeri tentu pengalamannya akan lebih kaya gitu ya, lebih kaya misalnya, oh secara geografis mungkin teman-teman bisa merasakan kalau misalnya di Amerika atau di Kanada misalnya, oh secara iklim kita mendapatkan pengalaman pengalaman geografisnya, oh ada salju gitu ya. Kemudian pengalaman kulinernya, oh ada hal makanan-makanan yang makanan western misalnya, atau makanan Asian yang di luar negara Indonesia gitu misalnya ya. Mungkin itu pengalaman geografisnya. Kemudian pengalaman studinya ya, oh ternyata, eee, apa namanya, kuliah di negara tertentu, misalnya di Australia, di negara barat ya, di New Zealand, itu ternyata metode belajarnya seperti ini, lain ya. Nah, itu pengalaman belajarnya. Ternyata orang di sana atau mahasiswa internasional cara menyampaikan ide, gagasan, atau perdebatan, diskusi, oh lain ya. Nah, itu pengalaman belajarnya ya. Nah, banyak sekali mungkin pengalaman internasional yang mungkin teman-teman bisa dapatkan ketika kuliah di luar negeri. Nah, banyak sekali tujuan-tujuan yang memang, masing-masing individu bisa berbeda-beda. Oh, ada yang mau kuliah ke luar negeri ingin, mendapatkan apa, misalnya bukan hanya, apa namanya, pengalaman belajarnya, tetapi ingin bekerja, merasakan professional, experience di sana seperti apa. Atau mungkin ingin juga, siapa tahu dapat jodoh gitu ya, di luar negeri gitu ya. Nah itu. Jadi banyak sekali, yang ingin saya tekankan di sini adalah, teman-teman benar-benar menggali apa tujuannya kuliah ke luar negeri. Jangan sampai nanti, sudah mahal ya,
entah itu dengan biaya sendiri maupun beasiswa mahal, kemudian kita investasi waktu, kita investasi pikiran, kemudian investasi perasaan, ya feeling karena jauh dengan keluarga, jauh dengan pasangan misalnya gitu ya. Nah, itu sudah investasi itu benar-benar digali, kenapa kita harus kuliah ke luar negeri jauh-jauh, apa tujuannya. Nah, itu harus ditemukan pokoknya gitu ya, sehingga tidak ada sesal. Nah, selama saya menggeluti, bidang apa, kuliah ke luar negeri ini, pengurusan studi ke luar negeri ini secara 14 tahun lebih ya, banyak hal-hal yang tidak terfikirkan oleh calon murid gitu ya, baik maupun S1 ya, mau ke S1 atau orang tua atau bahkan yang sudah, adult misalnya yang sudah lulus S1 mau S2 mau S3, banyak sekali yang tidak memahami bagaimana memilih negara dan tujuan. Nah gitu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya memilih negara yang baik, yang cocok buat kita, ada beberapa pertimbangan ya. Ada banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan atau persiapkan atau kita harus kita ketahui gitu ya, supaya tidak ada sudah kadung berangkat ternyata tidak cocok dengan negaranya. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus menggali, mencari tahu banyak kira-kira apa sih, bagaimana ya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah jarak. Teman-teman di sini yang S1 ya, sorry, yang mau S1 mungkin belum pernah jauh dari keluarga, dari orang tua. Nah, kalau mau kuliah ke luar negeri harus memikirkan jarak. Berapa jauh negara yang akan kita tuju dengan negara kita? 2 jam penerbangan, 1 jam penerbangan, 4 jam penerbangan, 5 jam penerbangan, 15 jam penerbangan, 24 penerbangan. Nah, itu jarak jauh ya. Kalau jarak jauh gimana nanti seandainya misalnya ada keluarga kita mau kunjung, apa kita, sudah memikirkan itu? Oh, mungkin, apa namanya, kalau dekat misalnya kayak Malaysia, Singapura mungkin, oh lebih dekat, karena saya masih ingin, sering ketemu dengan keluarga, orang tua misalnya gitu ya. Jadi tips ini tidak hanya untuk teman-teman yang ingin kuliah S2, S3, tetapi, yang S1 pun juga perlu memikirkan itu, gitu ya, baik yang biaya mandiri maupun biaya beasiswa, ya, jarak. Jadi harus benar-benar hitung, dipikirkan jaraknya ya. Kemudian iklim dan cuaca. Nah, ini juga kadang-kadang lewat dari radar teman-teman dalam memilih, negara, ya, iklim dan cuaca. Ada negara yang iklimnya, kurang lebih sama dengan Indonesia gitu ya, kita nggak terlalu ekstrim, ya panas, dingin ya dingin, nggak seberapa gitu ya. Tetapi ada negara-negara yang terlalu ekstrim. Nah, kita tidak mencari tahu gitu ya, tidak mencari tahu dulu bukan tidak mencari tahu, tetapi, luput dari, perhatian ya. Oh, pokoknya saya ingin yang jauh deh, yang tidak umum. Oh, di Kanada, oh di Eropa gitu ya. Oh di Irlandia yang jauh tidak umum orang-orang di sana, saya ingin ke sana, gitu ya. Tetapi tidak memikirkan iklimnya. Kemudian misalnya, oh di negara Asia, di Jepang, gitu ya. Nah, ini penting sekali, teman-teman untuk mencari tahu iklim dan cuaca yang ada di negara yang akan kita tuju. Kenapa? Saya ada satu pengalaman ya, murid ya, eee, hanya memandang satu sisi aja. Waktu itu murid adalah kuliah di Kanada. Berangkat sudah ke Kanada berangkat sudah ke Kanada, waktu itu S1 ya, anak S1 ya. Ternyata enggak sampai 1 semester ya, mungkin 4 bulan gitu, 3 bulan bahkan ingat saya itu. Sama orang tuanya minta anaknya ke orang tuanya minta pulang karena tidak bisa bertahan dengan iklim atau cuaca yang ada di Kanada, itu ya. Nah itu penting, kenapa kalau iklim dan cuacanya tidak cocok, kalau misalnya ekstrim, panas terlalu panas, kemudian dingin bersalju, kita tidak menyiapkan itu pasti konsentrasi belajar akan berkurang ya. Konsentrasi tugas-tugas nah itu nah apalagi kita misalnya yang berkeluarga, misalnya membawa keluarganya, anak istrinya atau istri dan
suaminya gitu ya. Nah itu perlu ya untuk memahami iklim dan cuaca yang sesuai dengan kita atau kita tahu, oh di sana memang dingin, tapi saya sudah mempersiapkan diri. Nah itu boleh gitu ya. Dan selanjutnya adalah situasi politik dan keamanan. Ini, tentunya pastinya, sudah menjadi radar ya, tetapi ada kalanya hal ini tidak dipikirkan ya, situasi politik dan keamanan. Karena kita belajar ingin mencari ilmu tadi ya, tujuannya mencari ilmu, mencari networking, sehingga, kita belajar maaf ya, kita belajar di suatu negara yang secara politiknya stabil ya, tidak dalam keadaan perang gitu ya, tidak dalam, huru-hara atau krisis ya. Kemudian memang benar-benar aman, friendly untuk international student gitu ya. Nah, itu perlu di-mapping ya. Ketika kita merencanakan misalnya tahun ini 2022 kita merencanakan kuliah ke luar negeri, 2023 saya akan, mulai perkuliahan, sekarang sudah ngurus-ngurus gini. Nah, kecuali memang ketika kita awalnya negara tersebut aman ya secara politik dan keamanan aman, ketika kita belajar negara tersebut berkonflik. Nah, itu lain lagi ya, lain lagi. Tetapi di awal memang harus dipersiapkan. Kita pergi ke negara yang situasi politik dan keamanannya benar-benar, stabil gitu ya. Nah, itu penting. Nah, kemudian kebijakan, negara terhadap mahasiswa internasional. Nah, teman-teman di sini perlu, mengetahui dan mungkin perlu mencari tahu juga, kebijakan apa aja sih, yang apa namanya, bagus untuk mahasiswa internasional. Banyak ya teman-teman ya. Di sini misalnya, teman-teman yang, biaya mandiri gitu ya, eee, biaya beasiswa juga kadang-kadang, polisi itu juga bisa, di apa, di-applied untuk cocok untuk yang apa, beasiswa. Jadi cocok untuk yang biaya mandiri maupun beasiswa. Nah kebijakannya misalnya, setelah lulus negara tersebut memberikan ini, post study work visa namanya, post study work visa. Jadi setelah lulus mahasiswa internasional boleh tinggal di sana untuk beberapa tahun, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bahkan ya, untuk tinggal di sana, bekerja di sana, berkarir di sana. Apakah itu, diizinkan atau enggak? Dan apakah itu Anda perlukan atau enggak, gitu ya. Kalau memerlukan memang Anda mencari negara yang setelah lulus nanti saya ingin tinggal di sana. Nah, itu bisa. Makanya ini perlu. Misalnya saat ini di, New Zealand. Nah, New Zealand itu post study work visa antara 2 sampai 4 tahun. Australia juga sama, 2 sampai 4 tahun untuk tinggal di sana, bekerja di sana. Kanada juga, ya. Beberapa negara Eropa hanya 1 tahun, 1 tahun setengah, gitu ya. Termasuk Amerika itu cuma, tertentu aja ya, dan itu tidak lama, hanya 1 tahun setengah. Nah, itu apakah itu, istilahnya, kesempatan karir setelah lulus yang Anda cari? Nah, itu perlu mapping negara mana yang memberikan itu kebijakan negaranya, ya. Yang kedua, poin kedua dari kebijakan negara untuk mahasiswa internasional, apakah negara tersebut mengizinkan untuk kerja part-time? Nah, tentu kerja part-time di sini, selain menambah apa, uang saku ya, pemasukan, juga pengalaman bekerja. Apakah negara itu, memberikan kebijaksanaan itu? Dan apakah memang hal itu Anda perlukan gitu ya? Kalau tidak perlu, ya nggak ada masalah, sudah kemana aja yang tidak ada kebijakan apa, kebijakan tersebut dari negara yang kita tuju, ya nggak ada masalah. Tetapi ketika Anda berpikir apakah Anda ingin juga bekerja part-time, nah itu perlu mencari negara yang memberikan kebijakan itu, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah, biaya kuliah gratis untuk, keluarga, untuk anak gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang sudah berkeluarga ya, ingin membawa anaknya di sana ya, kemudian anaknya sekolah di sana, apakah biaya sekolah anak itu gratis?
murah atau sama seperti mahasiswa lokal atau tidak sama? Ya sama, harus perlakuannya seperti mahasiswa internasional, ya mahal misalnya gitu ya. Nah itu perlu Anda cari negara mana yang itu, misalnya apa namanya, ingin anaknya mengalami juga pengalaman belajar di sana. Nah, lumayan kan kalau misalnya ada negara yang memberikan kesempatan biaya murah atau bahkan gratis ya untuk anak. Atau negara yang memberikan ini, apa namanya, kemudahan untuk misalnya Anda punya baby gitu ya, punya baby, punya anak kecil. Nah, itu yang memudahkan ada mungkin childcare-nya gratis atau murah. Nah, itu. Jadi ini penting juga untuk dipikirkan kalau misalnya Anda berencana membawa keluarga, ya, membawa keluarga. Nah, membawa keluarga ini tentu memilih juga negara yang kira-kira living cost-nya lebih murah gitu ya. Negara yang punya apa, cost of living-nya murah gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang, eee, biaya hidupnya murah ya. Biaya hidup kalau kita membawa keluarga, eee, kemudian mungkin, budgetnya yang budget kuliah itu minim. Wah, kalau gitu harus memilih negara yang, biaya hidupnya murah, gitu. Nah, ini penting untuk dipertimbangkan, ya. Oke, eee, juga, saya tadi lupa ya, jadi kalau misalnya Anda membawa keluarga, pasangannya, suami atau istrinya itu, kalau mahasiswanya bisa bekerja part-time, kalau suaminya itu bekerja atau pasangannya, istrinya, itu bisa bekerja full-time, ya bisa bekerja full-time. Nah, itu lumayan ya. Jadi Anda di sana selain dapat pengetahuannya, ya, juga pengalamannya, tetapi juga dapat dolarnya atau, income-nya ya, lumayan. Nah, itu memang perlu merencanakan kemana negara yang, bisa memberikan atau mengakomodasi kebutuhan atau keinginan tujuannya tadi ya. Nah, di sini mungkin, negara-negara yang seperti itu di New Zealand, Australia itu bisa memberikan itu ya, kuliahnya, eee, gratis atau seperti lokal sangat murah sekali ya. Kemudian nah itu yang saya tahu itu, kalau Amerika mungkin enggak terlalu ya, kemudian Kanada juga enggak terlalu, Eropa juga enggak ya. Jadi nah itu, tapi tergantung kebutuhan dari teman-teman di sini. Oke, bahasa dan budaya. Ya, teman-teman perlu perlu nggak sih, mempertimbangkan bahasa dan budaya? Iya tentu, ya. Kenapa? Karena Anda mau ke luar negeri. Walaupun Anda mungkin, sudah mempersiapkan ya mau ke negara mana pasti tujuannya, eee, harus mempelajari bahasa dari negara tersebut. Nah, cuma begini ya, teman-teman di sini, kalau misalnya sebagai mahasiswa internasional di negara-negara tertentu, itu memang bahasanya pengantarnya bahasa Inggris. Walaupun bahasa nasional dari negara tersebut bukan bahasa Inggris, tetapi sebagai mahasiswa internasional memang kelasnya untuk kelas internasional jadinya pakai bahasa Inggris. Tetapi ada dan mungkin karena kita sudah terbiasa Inggris jadi mungkin lebih enak ya. Kedua adalah negara di mana walaupun kita sebagai mahasiswa internasional tetapi kita harus menggunakan bahasa penutur dari negara mereka. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Tidak perlu maksud saya ngomong gini tidak perlu ditakuti ya, dikhawatirkan, tetapi memang perlu persiapan ya. Jadi kalau misalnya Anda selama ini belajar bahasa Inggris, kemudian pergi ke negara yang eh, sebagai mahasiswa internasional Anda harus memakai bahasa negara tersebut. Misalnya di Itali, di Perancis, gitu ya, di Jerman, di mana? China, di Jepang. Nah, misalnya gitu ada beberapa atau Korea. Eh, Negara tersebut mensyaratkan untuk mahasiswa internasional menggunakan bahasa lokalnya. Nah, kecuali Anda memang menuju ke sana, memang inginnya di sana, ya sudah memang harus belajar bahasanya ya. Tapi kalau selama ini di drill bahasa Inggris, nah itu perlu effort lagi untuk belajar second language-nya ya. Nah, budaya. Nah, kalau budaya misalnya Anda ingin,
apa namanya kalau kuliah di negara tertentu pasti budayanya akan berbeda dengan budaya di negara kita. Nah, Anda perlu bersiap dengan itu gitu ya, lifestyle, budaya, kemudian, makanan dan sebagainya. Itu perlu Anda mempelajari gitu ya. Jangan-jangan jangan sampai nanti ketika di sana tanpa mengetahui, kebudayaan atau culture atau lifestyle di sana kemudian Anda syok gitu ya. Wah, jadi konsentrasi belajar hilang juga gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum Anda, pergi ke negara atau memilih negara tertentu ya. Cara, iklim dan cuaca, situasi politik keamanan, kebijakan negara terhadap mahasiswa internasional, biaya hidup, bahasa dan budaya. Nah, ini kira-kira yang memang harus Anda cari informasinya lebih detail di awal sebelum memutuskan memilih negara. Nah, memilih negara tentu berkaitan dengan universitas yang akan dipilih. Setelah kita menentukan negara yang akan kita tuju, kemudian apakah universitasnya cocok, gitu ya. Oh, ternyata universitasnya iklim, cuaca, jarak, situasi politik semuanya cocok sebenarnya lah, nggak ada masalah. Tetapi sayang universitasnya tidak ada di sana gitu ya. Nah, syukur kalau oh universitasnya juga ada di sana, pas banget gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memilih universitas. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, lebih detail lagi karena tujuan utama kita belajar di sana adalah belajar ya, kuliah, menuntut ilmu ya. Jadi perlu mencari tahu lebih dalam, lebih detail, lebih akurat bagaimana memilih universitas yang tepat buat kita. Nah, kebanyakan orang kebanyakan orang ya, baik orang tua, murid, atau kita sebagai calon mahasiswa yang dewasa yang mau S2 maupun S3, yang pertama memilih universitas adalah karena reputasi atau ranking. Ini memang penting ya. Jangan sampai kita belajar di negara yang tidak kompeten, sorry, belajar di universitas yang tidak kompeten gitu ya, atas bidang kita gitu ya. Rankingnya misalnya ternyata lebih rendah daripada universitas yang ada di Indonesia gitu ya. Reputasinya tidak kurang gitu ya, secara riset kurang, secara nama kurang, alumni kurang. Nah, pasti ini bukan pilihan yang tepat gitu ya. Jadi, untuk memilih universitas penting ya, memilih reputasi atau ranking. Tapi itu tidak satu-satunya ya, tidak satu-satunya. Oh, misalnya saya ingin mencari universitas yang top 10 in the world. Oke, gitu ya. Bagus lah kalau kita bisa keterima di sana. Cuma, dengan reputasi tinggi itu apakah itu menjawab kebutuhan kita gitu ya. Menjawab kebutuhan kita misalnya, kita mampu, secara kemampuan kita mampu gitu ya. Secara biaya apakah kita, mampu gitu ya. Kalau itu sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan kebutuhan kita, ya sudah pergi ke sana gitu ya, nggak ada masalah. Jadi tapi tidak saya selalu bilang jangan satu-satunya ranking ini menjadi patokan utama ya, tetapi ada hal-hal lain. Apa itu? Ya, tentang jurusan atau kepakaran jurusan atau program studi. Apakah program studi kita itu benar-benar terakomodir di sana? Jadi rankingnya top secara universitas tidak serta-merta itu inline dengan jurusan yang kita mau top juga gitu ya. Nah, contohnya misalnya, jurusan universitasnya itu kuat di engineering, kuat di, computer science, tapi kita, eee, maunya di yang lain, misalnya social science gitu ya, atau desain. Nah, universitas itu memang top secara ranking, tetapi untuk jurusan tersebut dia baru buka gitu ya. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan itu. Nah, bagi yang mau S2 atau S3, profesor atau expert di universitas tersebut apakah mumpuni dengan, riset proposal yang akan kita pilih, yang kita akan jalankan. Nah, itu. Jadi tidak selalu, universitas rankingnya top, tetapi kepakaran dari jurusan yang akan kita mau itu sesuai, tidak selalu ya. Makanya yang kita
cari reputasi oke, tetapi tidak satu-satunya. Tapi yang lebih penting adalah kepakaran jurusan atau atau bidang studi yang akan kita pelajarin, baik S1, S2 maupun S3 ya. Misalnya jurusan itu lebih praktikal atau riset. Nah, kita harus memikirkan itu. Yang kita butuhkan apa? Vokasional kah? Misalnya anak-anak yang mau S1 ya, lulus SMA mau belajar yang lebih praktikal, yang applicable seperti, vokasi. Nah, tentu kita harus cari universitas yang menawarkan itu, gitu ya. Kemudian jaringan alumni atau alumni network dan figur. Nah, ini penting ya teman-teman dalam memilih universitas, Anda tidak sekedar, eee, apa namanya, tahu universitasnya, tetapi mungkin bisa riset juga alumninya. Kemudian public figure atau orang-orang yang top di bidang yang akan kita inginkan, apakah ada public figure yang atau orang yang sudah pakar, eee, apa namanya, belajar di sana gitu ya. Contoh misalnya kalau di Australia banyak sekali, pakar-pakar politik, social science, kemudian itu kuliah di Australian National University misalnya. Oh, ada pengamat politik ini, oh ada tokoh ini, oh ada menteri ini alumni sana di bidangnya gitu ya. Atau di Amerika misalnya teman-teman di sini melihat Bu Sri Mulyani, alumni di kampus Amerika. Ah, oh iya kayaknya di sana pakarnya deh, maksudnya tepat ya. Buktinya beberapa orang-orang top ternyata alumni di sana. Nah itu. Nah itu bisa jadi referensi untuk memilih universitas gitu ya. Oh ternyata prime minister ini gitu ya. Seperti misalnya contoh, Pak Budiono. Pak Budiono itu alumni di, universitas di Australia misalnya. Oh, wah ini top nih pasti ya. Oh anaknya presiden ini, oh anaknya tokoh ini kuliah di sana. Nah gitu. Memang sesuai, kemudian bidang yang dijalankan setelah lulus itu, berarti top. Nah itu bisa jadi referensi teman-teman untuk memilih universitas yang akan dituju, sesuai dengan program studi yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah akreditasi atau profesi atau industri, akreditasi profesi atau industri. Nah, teman-teman di sini ada beberapa, jurusan yang memang diakui secara apa, industri ya, dunia kerja. Contoh misalnya bisnis. Bisnis itu ada beberapa akreditasi seperti, eee, AACCSB gitu ya, itu akreditasi internasional. Kemudian ada akreditasi finance kalau misalnya kita mau ambil, apa namanya, jurusan finance, bisnis gitu ya. Ada juga, engineering, ada Washington Accord gitu ya, apa, badan akreditasi engineering atau, engineering Australia itu ya, atau badan-badan internasional lainnya atau minimal adalah badan akreditasi profesi atau industri di negara tersebut. Apakah dia, eee, diakreditasi oleh itu gitu ya. Nah, kalau itu berarti, jurusan yang saya ambil ini top banget gitu ya. Banyak sekali mungkin teman-teman bisa cari itu ya, di berbagai jurusan, computing ya, computer science, kemudian bidang kesehatan juga iya. Nah, itu perlu kita tahu, perlu kita cari, universitas yang jurusannya, punya akreditasi, profesi atau industri apa enggak. Nah, itu penting untuk sebagai referensi kita memilih universitas. Sistem perkuliahan. Nah, berkaitan dengan kepakaran tadi, program studi yang ditawarkan, sistem perkuliahannya seperti apa? Saya butuhnya itu yang applicable. Jurusan masak-masak itu yang tepat itu di sekolah atau universitas atau institusi yang vokasional. Oh, universitas ini tidak cocok gitu ya. Ini lebih teori padahal saya butuhnya yang praktikal gitu ya, yang applicable. Oke, itu harus disesuaikan. Kemudian sistem perkuliahannya seperti apa? Oh, saya inginnya yang research gitu ya. Yang ada research-nya, yang menawarkan mini tesis gitu ya, mini research gitu ya. Oh, universitas ini sebenarnya secara universitas cocok, tapi secara sistem perkuliahan saya tidak cocok. Nah, ini perlu dipertimbangkan gitu ya, sesuai kebutuhan kita apa enggak gitu ya. Oh, saya inginnya coursework aja, tapi jurusan ini ada risetnya, saya enggak cocok gitu ya, karena saya pengalaman, risetnya kurang.
akhirnya nanti tidak maksimal gitu ya. Jadi hal-hal yang Anda pertimbangkan di sini termasuk sistem perkuliahan ini adalah sesuai menjawab kebutuhan Anda, kemampuan Anda gitu ya. Bukan sekedar untuk cari gengsinya gitu ya, enggak ya. Tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, persyaratan masuk ini yang sering sekali terjadi ya, yang konsultasi sama saya ya, kemudian tanpa melihat persyaratan masuk gitu ya, yang penting masuk di top, di universitas top gitu ya. Contoh yang terjadi adalah ingin masuk di universitas ini, pokoknya saya mau masuk di universitas yang top ini, top 5 besar di negara tersebut, baik Australia, New Zealand, Kanada, US maupun UK. Saya ingin masuk top uni, top 5, top 5 uni gitu ya. Tetapi, tidak memikirkan lebih dalam mengenai syarat masuk. Ternyata misalnya IELTS-nya minta lebih tinggi, kemudian, harus dari universitas yang berakreditasi A, gitu ya. Kemudian harus dari jurusan yang linier dengan program yang akan diambil. Nah ini teman-teman juga perlu memikirkan syarat masuknya. Ada yang selanjutnya adalah, kenapa kita harus memilih universitas mempertimbangkan mengenai syarat masuk. Saya ingin kuliahnya pokoknya di Amerika, di universitas top di Amerika, jurusannya MBA gitu ya. Tetapi setelah memilih dia tidak memikirkan, tidak melihat syarat masuknya. Oh, kalau universitas di Amerika itu memerlukan pengalaman kerja 5 tahun. Kemudian perlu yang namanya bukan hanya TOEFL atau IELTS, tapi ada tes-tes lain seperti GRE atau GMAT misalnya itu. Wah, iya gitu ya. Nah, itu penting teman-teman untuk memilih universitas mana yang sesuai. Jangan-jangan kita sudah siap dokumennya, kemudian persyaratan bahasa Inggrisnya, tetapi tidak siap dengan tes-tes yang lain gitu ya. Tes-tes dengan yang disyaratkan yang lainnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Sudah menggebu-gebu di universitas tersebut tetapi syaratnya tidak bisa kita penuhin gitu ya. Nah, ini penting syarat masuknya ya. Jadi bagaimana? Ya cari universitas yang kira-kira top ranking, jurusannya sesuai, punya kepakaran, alumninya oke, sistem perkuliahan cocok, dan syarat masuknya cocok juga gitu ya. Nah, gitu. Itu penting. Nah, fasilitas kampus. Fasilitas kampus ini, secara kita pergi ke luar negeri mencari kampus yang top, pastinya kampusnya memadai, kebanyakan begitu ya. Karena di negara-negara, Australia, New Zealand, Amerika, Kanada, itu ada badan yang memang memperbolehkan university tersebut untuk membuka program internasional. Kalau enggak gitu ya. Nah, salah satu syaratnya tentu adalah fasilitas yang mumpuni gitu ya. Nah, fasilitas ini penting kalau, perlu kita pertimbangkan ya, itu perlu kita, apa namanya, menjadi perhatian, apakah universitas atas jurusan yang kita ambil itu memadai gitu ya. Misalnya Anda mau ambil bidang kedokteran atau bidang kesehatan lainnya. Ada beberapa universitas menawarkan jurusan tersebut tetapi tidak mempunyai rumah sakit sendiri. Nah, tapi ada universitas yang menawarkan program kedokteran, kemudian, bidang-bidang kesehatan, nursing, mereka punya rumah sakit sendiri. Nah, rumah sakit universitas. Nah, itu pastinya akan mendukung gitu ya, karena kita berpraktek di universitas di rumah sakit yang milik universitas tersebut. Nah, itu pasti akan lebih maksimal dibandingkan dengan universitas yang, fasilitasnya meminjam fasilitas publik atau fasilitas dari, universitas lain. Nah, itu penting teman-teman untuk melihat fasilitasnya apakah menjawab kebutuhan yang saya butuhkan. Contoh lagi misalnya Anda mengambil jurusan, biotek atau yang sains gitu ya, apakah lab-nya mendukung dan kita gitu ya, atau Anda mengambil, jurusan flight, ada jurusan kepilotan ya. Nah, itu apakah punya pesawat sendiri atau untuk praktek ya, atau Anda mengambil jurusan ini, kuliner misalnya ya,
kuliner atau perhotelan. Nah, beberapa kampus itu mempunyai fasilitas untuk itu, sehingga mahasiswa itu benar-benar maksimal, benar-benar, apa namanya, belajar sesuai di dunia nyata, di industri, karena mereka punya restoran sendiri, gitu ya, punya toko sendiri, punya hotel sendiri, gitu ya. Jadi selain magang di magang di hotel yang, komersial, publik, tetapi di sisi lain dia punya sendiri hotel, gitu ya, punya restoran sendiri. Nah itu misalnya Anda ambil jurusan, vokasi di bidang, kuliner atau perhotelan. Kemudian Anda, misalnya mengambil jurusan, ada, eee, apa namanya, universitas yang punya ini, apa, lembaga yang memang menawarkan untuk prakteknya itu memang dibuka untuk umum, gitu ya. Jadi Anda tersupport dengan, praktek langsung, kliennya klien real, gitu ya. Jadi tidak bisa main-main, gitu ya. Nah itu, ada ya, apa namanya, kampus yang menyediakan fasilitas itu. Memang, untuk misalnya jurusan hukum itu ada, moot court gitu ya, ada kayak ruangan yang memang situasinya seperti kita di pengadilan gitu ada. Tetapi ada lembaga apa, universitas yang memang mempunyai, fasilitas yang memang dibuka untuk publik sehingga, mahasiswa itu mendapatkan pengalaman real dengan, apa, klien real atau customer real tadi kalau misalnya bidang perhotelan ya. Nah itu perlu juga dipertimbangkan. Biaya kuliah. Nah ini juga penting juga ya, bagaimana memilih universitas yang sesuai budget gitu ya. Baik Anda, biaya mandiri maupun biaya kuliah apa, beasiswa, biaya kuliah ini perlu dilihat juga, perlu dipertimbangkan gitu ya. Apakah sesuai budgetnya, per tahunnya berapa gitu ya, pembayarannya per semester, per tahun, atau per bulan. Nah itu ada juga ya, per bulan di luar negeri ada juga gitu ya, tergantung kampusnya, tergantung universitasnya. Nah misalnya apakah, perkuliahannya biayanya bisa dicicil, installment. Nah, itu ada juga gitu ya. Nah, ini perlu ya, terutama misalnya yang, biaya mandiri ya, yang biaya mandiri perlu mempertimbangkan ini sesuai dengan budget Anda, budget keluarga gitu ya. Nah, ini penting, selama ini, saya menghadapi murid atau orang tua murid yang memang concern di biaya misalnya gitu ya. Oh, jadi kita bisa bantu aturkan atau mencari universitas yang biayanya rendah tetapi kualitasnya tetap bagus gitu ya. Memang banyakan itu universitas-universitas top yang kualitasnya rankingnya tinggi itu biaya kuliahnya tinggi juga. Tapi bagi Anda yang melamar beasiswa eksternal ya, beasiswa eksternal itu yang biayanya biasanya dibiayai at cost ya, berapapun biayanya itu akan di-cover, nah itu tidak ada masalah gitu ya. Karena misalnya cuma memikirkan, negaranya yang apa, universitas yang top, biaya tidak ada masalah. Nah itu lain lagi gitu ya. Kalau biaya, apa namanya, biaya kuliah mahal tidak ada masalah kalau melalui beasiswa dari eksternal. Nah, ada juga mungkin Anda memikirkan apakah universitas ini memberikan beasiswa. Universitas, banyak sekali juga yang memberikan beasiswa, mulai dari ribuan, potongan berseri misalnya, biasanya ini untuk yang biaya mandiri ya, 2.000, 3.000 lumayan ya, 20 juta, 30 juta, 50 juta, nah lumayan 5.000 ya. Ada sekarang misalnya universitas yang menawarkan, beasiswa potongan 10.000 per tahun, ya 100 juta per tahun. Nah lumayan kan. Apakah itu yang, universitas yang Anda pilih gitu ya. Ada yang bahkan 25%, 50%, bahkan sampai 100%. Apakah universitas itu yang Anda cari gitu ya. Nah, sesuai kebutuhan kita, oh saya kayaknya perlu yang agak besar deh beasiswanya ya 50%. Nah, jadi universitas mana nih? Ya kita bisa mapping gitu ya. Nah, kita bisa bantu untuk itu ya. Jadi itu, kalau teman-teman kira-kira yang perlu diperhatikan untuk memilih universitas yang tepat, sekali lagi itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita baik akademik maupun non akademik,
Itu yang perlu kita pilih sebagai pertimbangan ya. Oke. Nah, singkat saja, jadi sekali lagi teman-teman di sini ya, bagaimana kita memilih negara dan juga universitas, yang pertama adalah mantapkan tujuan kita. Ya, seperti di awal tadi tujuan kita apa? Ingin, mencari ilmu pengetahuannya, knowledge-nya, kemudian mencari networking-nya, kemudian mencari pengalaman internasionalnya, gitu ya. Atau tujuan kita adalah mengangkat, apa namanya, reputasi dari profil diri kita. Misalnya akreditasinya, saya ingin mempunyai kualifikasi ini, adanya di negara tersebut. Kalau lulus, nah itu dari kepakaran, sehingga saya ke kuliah di sana ingin, menjadi seorang pakarnya di sana gitu ya. Tujuannya ketika kembali ke, misalnya ke tempat kerja atau institusi kita di sini ya, itu benar-benar menjawab tujuan kita apa. Jadi tujuan ini harus dimantapkan dulu, apa tujuan utama kita gitu ya. Karir kah, pengetahuan kah, nah itu yang mana gitu ya. Kalau misalnya anak-anak S1 di sini, mungkin pulang tujuannya ingin membuka usaha sendiri gitu ya, atau ingin bekerja di universitas yang top. Nah, tujuan-tujuan ini harus kita maksimalkan sehingga ketika kita kuliah kita bisa maksimal memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian student service yang ada, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang diberikan. Nah, itu ketika kita ingat tujuan kuliah kita, kita bisa maksimal ya. Yang selanjutnya adalah tipsnya, kesimpulannya adalah mencari informasi detail, akurat, baik negara maupun universitas ya. Jadi teman-teman di sini universitasnya di mapping seperti yang saya sampaikan tadi, mulai cuacanya, kondisi negaranya, situasi politiknya, kemudian living cost-nya dan lain-lain, itu cari yang detail ya. Sekali lagi jangan sampai ketika kita sudah mulai belajar, sudah ke sana pergi, ternyata ada hal-hal yang di luar radar kita karena informasinya yang kurang gitu ya. Akhirnya kita kembali. Nah, itu pasti, membuang investasi, waktu, pikiran, biaya, dan lain-lain, ya. Itu negara. Universitas juga begitu gitu ya, harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, cari informasinya detail di awal gitu ya. Memang mempersiapkan kuliah ke luar negeri tidak bisa dalam waktu singkat ya. Dalam waktu singkat, mungkin sebulan enggak cukup ya, mungkin bisa 1 tahun sebelumnya. Ya cepat-cepat atau mepet-mepet mungkin 6 bulan sebelumnya, gitu ya. Tapi setidaknya teman-teman di sini harus lebih, dalam, lebih jauh, mempersiapkan lebih baik ya. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan bukan gengsi ya. Seperti saya bilang tadi bahwa, kita kuliah ini untuk apa sih gitu ya, harus sesuai dengan kebutuhan kita ya, bukan mengejar gengsinya. Banyak sekali case yang, saya temukan ya dalam selama saya berkarir di bidang pendidikan internasional ini, itu, eee, kadang-kadang ada yang membutuhkan gengsi, saya ingin di top university, tapi kadang tidak me tetapi kadang tidak memikirkan ini, apa namanya, kemampuan kita. Nah ini, pokoknya saya yang top rank lah, gitu ya. Nah, kalau mau top rank tidak sekedar gengsi ya kualifikasi kita memenuhi syarat dulu gitu ya, kemampuan kita dan juga kita bakalan mampu gitu ya. Karena di top rank, yang mengutamakan gengsi misalnya, itu bisa berbahaya, bisa kuliahnya bisa enggak sukses juga gitu ya. Nah, karena tantangannya perkuliahannya pasti lebih berat gitu ya. Kalau memang bisa ya tidak ada masalah gitu ya, bukan nakut-nakutin ya sifatnya di sini, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita, kemampuan kita, kapasitas kita. Saya ingin, mencari gengsi, oh teman saya banyak nih yang sudah kuliah di Australia, di New Zealand sudah juga banyak, di Singapura, di Malaysia sudah banyak. Saya ingin yang lain deh, dari yang lain gitu ya, mementingkan gengsi. Saya ingin kuliah di Prancis lah gitu ya, yang jarang orang ambil di bidang saya ini. Nah, tapi sekedar gengsi, untuk gengsi, nah itu jangan sampai itu terjadi. Kalau memang iya, memang ada di sana bukan sekedar gengsi tujuannya ya, tetapi memang universitasnya top di sana, kemudian, programnya juga top, kemampuan kita oke,
biaya dan sebagainya, oke, nggak ada masalah gitu ya. Nah, di sini saya tekankan bukan sekedar untuk gengsinya, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan kita ya, kebutuhan yang kita, inginkan untuk belajar. Selanjutnya adalah, teman-teman di sini ya, ikut grup webinar yang sesuai kebutuhan ya. Jadi untuk menambah informasi, menambah wawasan ya, sehingga tidak salah informasi ya. Lebih kaya, lebih banyak informasi, lebih bagus gitu ya. Nah, ini penting ya ikut-ikut grup, kemudian webinar yang penting yang menjawab kebutuhan kita, yang bisa kita, aplikasikan ya, kita kita untuk, rencana tujuan kita belajar ke luar negeri. Nah, konsultasi. Nah, ini penting juga. Teman-teman di sini mungkin ada seniornya ya yang sudah berangkat, yang sudah lulus gitu misalnya. Punya mentor ya. Biasanya tempat-tempat kursus itu juga sebagai mentornya ya. Karena banyak murid-muridnya yang sudah lulus sehingga beliau berpengalaman gitu ya, mentornya berpengalaman. Nah, diajarinlah kita, dikasih pengetahuan atau mungkin dosen kita. Dosen kita kita sebagai mahasiswanya, oh oh bisa dibuat minta saran misalnya dosennya alumni Australia, alumni Amerika, alumni Kanada, atau negara Eropa lainnya misalnya gitu. Oh ya bisa dimintain saran yang tepat itu seperti apa sih, memilih jurusannya, memilih negaranya bagaimana sih, nah itu bisa digunakan. Atau lembaga konsultan ya, lembaga konsultan yang memang pekerjaannya mengurusi itu gitu ya. Jadi, berhubungan dengan banyak kasus gitu ya, mulai dari, persyaratannya, memulai dari, apa namanya, bagaimana kualitas universitas, negara tujuannya itu seperti apa. Nah, itu mungkin ini Anda bisa konsultasi dengan lembaga konsultan itu ya. Juga mengenai yang bisa membantu urusan visa dan sebagainya. Nah, itu penting untuk Anda, bertanya gitu ya. Nah, itu. Nah, kiranya itu, simpulannya yang bisa saya uraikan ya dari diskusi kita ya secara, sederhana gini ya, mengenai tips bagaimana memilih negara dan universitas yang cocok sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, quote ini adalah "You are your own writer of your life story" ya, teman-teman. Silakan cari pengalaman ya, bahwa Anda mau kuliah ke luar negeri bukan semata-mata untuk gengsi, tetapi untuk hidup Anda ya, untuk pengetahuan, untuk orang-orang sekitar kita, untuk lingkungan kita. Nah itu, sehingga benar-benar manfaat. Jadi kuliah ke luar negeri sekali lagi bukan sekedar untuk gengsi, tetapi menjawab kebutuhan. Kebutuhan pribadi, kebutuhan masyarakat, bahkan kebutuhan negara, ya bangsa dan negara. Misalnya Anda sekarang duduk di, lembaga tertentu, Anda dikirim belajar ke sana, ilmu pengetahuannya kembali untuk negara. Nah, seperti itu ya, untuk pengabdian.